tak pernah kita menyaksikan satu kata bisa menimbulkan benda. Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Madilog, karya Tan Malaka. Bab pertama, logika mistika. Bagian isi dan pembahasan, part 2. Seandainya bumi kita sekarang ini mempunyai jumlah zat X, tetapi besok cuma X kurang Y kilogram, maka yang Y kilogram itu boleh kita cari pada tumbuhan, hewan, ataupun manusia yang menerimanya. Jumlahnya di dunia tetap X kilogram. 92 elemen zat asli yang dikenal sekarang, yang ada di bumi dan udara kita, pulang pergi, tumbuh atau mati, menjelma menjadi tumbuhan, hewan, dan manusia, dan kembali pula ke tanah atau udara. Jumlahnya tetap, berpadunya dan berpisahnya berlaku menurut undang yang tetap. Hilang pada satu tempat, terdapat pada tempat yang lain. Tak ada tambah jumlahnya, tak pula ada kurangnya. Benda itu tetap jumlahnya, kodrat atau energi, itu tetap pula jumlahnya. Di dunia ini, di bumi, dan sekalian bintang di langit, serta di udara yang terdapat di alam ini. Tadi, logika mistika mendapat bantahan dari undang pertumbuhan atau the law of evolution. Dalam uraian kita di atas ini, kita lihatlah perbantahan yang lain. Logika mistika pertama berbantah dengan undang tentang ketetapannya jumlah kodrat di dunia ini, yaitu Joule. Bertentangan pula dengan kawannya ialah undang ketetapan jumlah benda. Sama sekali tiada bisa dicocokkan dengan undang perpaduan yang tetap, yaitu dari Dalton. Diperingatkan lagi bahwa Maha Dewara dalam kurang dari sekejap mata dengan kata tah saja menimbulkan berjuta-juta bintang, bumi dan langit. Pertama di sini kita lihat kejadian yang berlawanan dengan common sense, pikiran sehat, baik dalam kamarnya ahli pisah ataupun di luarnya. Tak pernah kita menyaksikan satu kata bisa menimbulkan benda. Dalam dongeng atau cerita, memang kita cukup menjumpai kegaiban itu, tetapi dalam 40 tahun belakangan ini saja, di antara 2 miliar manusia itu, belum pernah saya dengar satu makhluk yang bisa dengan kata saya menimbulkan seekor macan. Jangankan lagi bumi atau bintang. Rohani, kata kosong, menurut pikiran sehat, tak bisa menimbulkan benda. Tak ada itu, tak bisa menimbulkan ada. Dalam dialektika idealisme, kita bisa menjumpakan kosong mengandung arti ada, atau tak ada mengandung arti ada. Tetapi dalam logika ataupun dialektika yang berdasarkan kebendaan, hal itu adalah mustahil. Satu omong kosong. Lapar tak bisa kenyang buat si miskin. Si lapar yang kurus kering tak akan bisa kita kenyangkan dengan kata kenyang saja, walaupun kita ulang 1001 kali. Kedua, sudah kita lihat bahwa menurut undang tentang ketetapannya jumlah kodrat, satu rupa kodrat bisa menjelma menjadi rupa yang lain, cuma jumlahnya di dunia tetap adanya. Jadi kalau rohani atau kodrat panas, kodrat uap, kodrat listrik, atau besi berani yang ada di dunia ini, mestinya kodratnya Ra kehilangan jumlah kodrat yang ada di seluruhnya dunia. Pendek kata, Ra itu sendiri tak mempunyai kodrat lagi. Ra sendiri sudah bertukar menjadi kodrat alam, natural force, yang berupa panas, cahaya, listrik, dan lain-lain, yang semuanya terkandung dalam benda di seluruh alam kita. Ketika semua benda di alam ini, bumi, matahari, bintang, tumbuhan,
hewan dan manusia, mestinya menurut undang ketetapannya, jumlah benda datangnya dari benda juga. Cuma rupanya benda asal itu berlainan dengan benda jadi ini. Bagaimana satu bentuk benda menjelma bentuk yang lain berlaku menurut undang perpaduan seperti sudah ditetapkan oleh Dalton. Tegasnya, benda asal mesti ada lebih dahulu, baru benda yang ada di dunia sekarang bisa pula ada. Benda asal itu menurut Kant adalah benda lebur, molten mass. Dari benda lebur itu berjalan sepanjang undang perpaduan dan perpisahan menurut Dalton dan lain-lain. Sesudah jutaan tahun kita sampai kepada beberapa Senkimektselen, yakni beberapa biji asli yang bertunas satu. Beberapa biji asli yang bertunas satu ini sesudah jutaan tahun pula berhubungan dengan perubahan iklim dan sebagainya. Sepanjang undang pertumbuhan kita akhirnya sampai ke alam kita sekarang. Sebagai kebulatan pemeriksaan kita sampai sekarang, kita bisa tetapkan bahwa penimbulan dunia, benda, dan kodratnya itu oleh rohani atau firman dalam sekejap mata saja adalah berlawanan sekali dengan segala undang yang dipakai dalam ilmu pasti. Marilah sebentar mengendalikan bahwa rohani itu terdiri dari zat. Ini pun ada mengandung perbantahan diri sendiri. Bukankah rohani itu dianggap suci, tidak kotor seperti zat? Terkuasa artinya tidak takluk kepada undang dan sifat yang mengenai zat. Rohani tak bisa berubah, tumbuh atau susut, sakit atau senang, hidup atau mati, bersih ataupun kotor. Maha Dewara ialah terkuasa, tersempurna, tersuci, tak bisa dikenal oleh undang yang mengenai zat. Kalau dia bisa dikenal oleh undang yang mengenai zat, bukanlah ia rah lagi, bukanlah ia terkuasa lagi, bukanlah pula dia maha sempurna dan maha suci lagi. Belumlah lagi habis saya tuliskan yang di atas, maka menjemahlah di depan saya rohnya para pemikir Egypt, mereka dengan kawanan para ahli kegaiban yang ada di sekitar kita sekarang, membantah dengan keras. Dewa Rah menimbulkan zat dengan segala undang yang dipakai dalam ilmu pasti sekarang, supaya sesudah ditimbulkan itu alam bisa bekerja sendiri menurut undangnya sendiri. Buat menyelidiki yang di belakangan ini, saya tiada perlu memakai cara membantah dengan mengandaikan seperti di atas tadi, yang dalam ilmu logika dinamai cara reduction ad absurdum. Menurut cara itu tadi, rohani itu sebentar diandaikan zat. Sekarang boleh saya pakai cara yang lazim dipakai oleh orang desa, ialah menghitung dengan jari. Kini persoalan bukanlah lagi mana yang bermula zat atau roh, melainkan siapa yang terkuasa, Dewa Rah ataukah alam. 3 jawab yang mungkin dan 3 jari pula yang perlu dipakai. 1. Dewa Rah lebih kuasa dari alam dan undangnya. 2. Dewa Rah sama kuasa dengan alam dan undang alam. 3. Dewa Rah kurang kuasa dari alam dan undang alam. Bersambung ke bab pertama, bagian penutup. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.